Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Sinteyong merasa Indonesia butuh 10 tahun untuk bisa kompetitif di level Asia. Itu juga dengan memperhatikan beberapa aspek secara serius. Indonesia tak kunjung mampu menjadi yang terbaik pada ajang bergengsi. Terakhir kali timnas Indonesia bisa menjadi yang terbaik di ajang bergengsi Asia Tenggara pada SEA Games 1991. Selepas itu Indonesia cuma bisa nyaris, baik itu di SEA Games dan juga Piala AFF. Sinteyong saat ini punya kewajiban untuk membawa Indonesia setidaknya meraih gelar lagi. Pada SEA Games di Vietnam beberapa bulan lalu sudah gagal dan ada kesempatan di Piala AFF 2022. Saya tidak bisa meyakinkan kapan Indonesia bisa bersaing di Asia, tetapi PSSI dan timnas serta setiap klub harus menjadi satu unit untuk membuat program yang baik. Menurut saya, perlu minimal 10 tahun dan yang pertama harus buat program usia dini. Kata Sin, Indonesia saat ini selalu mengejar prestasi jangka pendek. Sin seperti merasa hal tersebut justru buat sepak bola Indonesia tak berkembang dan liga yang buruk juga bisa menghambat. Jika kita terus selalu bicara prestasi tidak akan bisa berkembang. Maksudnya, jika kita bicara prestasi dalam waktu dekat ini, buat program yang baik, baru Indonesia bisa berkembang dan bersaing di Asia. Satu lagi, jika mau timnas kuat perlu juga liga yang kuat. Kalau dari liga saja tidak kuat, otomatis timnas tidak kuat. Tambah mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Lebih lanjut, Sinteyong sebagai mantan pesepak bola punya nama besar di Korea Selatan. Sinteyong sebagai pelatih melambung saat membawa Songnam juara Liga Champion Asia 2010. Tidak hanya itu, Sinteyong juga mengantarkan Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Namun pada anaknya sendiri, Sinteyong tidak pernah mengajari bermain sepak bola. Sinteyong mempunyai 2 anak yang berkarir di sepak bola. Anak tertua adalah Shin Jae-won berusia 23 tahun dan bermain untuk Suwon FC di K-League 1. Anak bungsu Sinteyong bernama Shin Jae-hyuk yang kini berusia 21 tahun. Shin Jae-hyuk membela Ansan Greeners di K-League 2 yang sekaligus satu tim dengan Asnawi Mangkualam. Sinteyong mengatakan kesibukannya berkarir sebagai pelatih pesepak bola ternyata tidak punya waktu memberikan ilmu kepelatihan kepada kedua anaknya. Di sisi lain, respon kocak pelatih timnas Indonesia Sinteyong saat ditanya apakah sang penerjemah Jong Suk-soo bisa mengikuti jejak Jose Mourinho menjadi pelatih top dunia. Sekedar diketahui, Jong Suk-soo bertugas sebagai penerjemah Sinteyong di timnas Indonesia sejak akhir 2019. Sejak saat itu kemanapun Sinteyong bertugas bersama timnas Indonesia, JJ sapaan akrab Jong Suk-soo selalu berada di sampingnya. Karir Jong Suk-soo sebagai penerjemah pelatih kenamaan sama persis dengan Jose Mourinho. Sebelum terkenal sebagai pelatih top dunia seperti sekarang, Jose Mourinho dulunya berkarir sebagai penerjemah. Pada 1992, Jose Mourinho bertugas sebagai penerjemah pelatih legendaris asal Inggris Bobby Robson. Saat itu Bobby Robson yang tidak menguasai bahasa Portugal mendapat pendampingan dari Jose Mourinho di setiap kesempatan berbicara di hadapan media. Jose Mourinho sendiri mendapat pekerjaan ini setelah mengirim lamaran di Sporting Lisbon. Bobby Robson pun terkesima dengan Jose Mourinho. Selain bisa banyak bahasa seperti Inggris, Spanyol, Portugal, hingga Italia, Jose Mourinho juga memiliki pengetahuan yang luas soal sepak bola. Hal itu tidak mengherankan mengingat Jose Mourinho dulunya seorang pesepak bola. Kolaborasi Bobby Robson dan Jose Mourinho tak hanya berlangsung di Sporting Lisbon. Mereka pun bekerja sama di FC Porto hingga ketika Bobby Robson ditunjuk sebagai pelatih Barcelona pada 1996. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Dikabarkan 3 pemain calon naturalisasi timnas Indonesia Kai Boham, Jim Krok, dan Max belum cukup layak untuk bisa membela tim merah putih, kata Sinteyong. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta nama calon pemain naturalisasi harus sudah final pada bulan Agustus. Sebab 3 pemain yang sudah ikut pemusatan latihan U19 dianggap Sinteyong belum layak.
Di Belanda banyak pemain yang memiliki darah Indonesia. Akan lebih mudah kita melakukan pemusatan latihan atau TC di Belanda ketimbang di negara lainnya. Sebab kita bisa melihat langsung pemain yang kita inginkan, kata Iriawan. Sinteyong sendiri mengatakan bahwa pemain yang bakal dinaturalisasi harus bisa bekerja keras dan berat untuk bisa memberikan penampilan terbaik. Khusus untuk tim U19 membutuhkan pemain baru termasuk program naturalisasi. Ini harus dilakukan karena persaingan di Piala Dunia U20 akan berjalan keras, ketat, dan berat, sehingga dibutuhkan pemain yang benar-benar siap dari sisi apapun, kata Sinteyong. Di sisi lain ada 3 pemain yang bisa menjadi referensi Sinteyong untuk dinaturalisasi. Nama pertama yang bisa masuk bidikan Sinteyong dan PSSI ialah Emiliano Jonathans. Pemain berposisi sebagai winger kanan ini sekarang bermain untuk tim VTC U21. Mengutip @ft_idn untuk Emiliano, pihak PSSI bisa langsung membicarakan kepada ayahnya. Untuk Emiliano Jonathans, jika tim nasional Indonesia tertarik, mereka bisa membicarakan dengan ayahnya. Menurut kami ini bukan case yang mudah, apalagi jika menyangkut masalah berganti kewarganegaraan, tulis akun tersebut. Emiliano Jonathans merupakan pemain berdarah Indonesia kelahiran Arnhem dan masih berusia 18 tahun. Emiliano sempat menimba ilmu sepak bola di Arnhem Boys FC dan Arnhem Boys Quick Garf sebelum akhirnya diangkut oleh Akademi Arnhem pada 2014 silam. Bermain di posisi winger, Emiliano juga bisa ditempatkan sebagai seorang gelandang serang. Salah satu kelebihan dari Emiliano ialah kecepatan dan ketahanan fisiknya sebagai seorang winger. Selanjutnya ada nama Giles Jonas. Pemain berposisi gelandang ini juga bisa masuk dalam bidikan PSSI dan Sinteyong. Sekarang Giles Jonas bermain untuk NAC Breda U21. Masih dari informasi akun @ft_idn, Jonas memiliki kesempatan untuk bisa bermain di tim utama NAC Breda. Darah keturunan Indonesia yang mengaliri tubuhnya berasal dari ayahnya. Kakek dan neneknya diketahui dari Jakarta. Sebelum bergabung di NAC, Jonas sempat menimba ilmu sepak bola di Belgia. Ia bermain untuk tim muda Beerschot serta Liers SK. Setelah itu Jonas bergabung ke tim muda NAC mulai dari kelompok umur 17 tahun. Posisi saya sebagai gelandang bertahan sedikit beroperasi di kanan, karena saya suka main di posisi ini, mengatur permainan selain memberikan tekanan ke lawan, ungkapnya di kanal YouTube Yusa Nugraha. Terakhir ada nama Tristan Goyer, yang sekarang bermain untuk Ajax U21. Pemain berumur 17 tahun ini bisa ditempatkan sebagai bek tengah dan fullback kanan, 2 posisi yang dibutuhkan oleh Sinteyong. Tristan sendiri memiliki darah Indonesia dari keluarga besarnya yang berasal dari Maluku. Sebelum bermain di Ajax 21, Tristan mengawali karir di Akademi Almere City FC. Nama Tristan Goyer juga sudah pernah debut di KKD musim lalu. Kemarin dalam persiapan musim baru dia mendapat kesempatan bersama tim utama Ajax, tulis akun @ft_idn. Kriteria Sinteyong untuk timnas adalah tidak menginginkan pemain yang malas. Pelatih asal Korea ini mengutamakan pengorbanan dan kualitas pemain. Pelatih timnas kali ini sangat tegas dan disiplin. Ia menginginkan pemain yang terus bergerak dan berlari. Mantan arsitek berusia 53 tahun ini tidak suka dengan pemain yang kurang ngotot saat bermain.